Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Melihat kembaran gaib teman sekamar yang tewas mengenaskan. Cerita ini bukanlah cerita fiksi, melainkan dialami sendiri oleh salah seorang midliker yang juga seorang yang admin kenal. Namun dia tidak ingin namanya disebut di sini, jadi kita panggil aja Bayu. Kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, saat itu dia masih tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri di kota Padang, Sumatera Barat. Karena jauh dari kota kelahirannya, dia memutuskan ngekos bersama seorang teman yang juga sekampus dengannya. Kita sebut aja namanya Putra. Saat itu jam 9 malam, dia mengatakan waktu itu baru saja pulang dari bermain futsal. Sampai di kosannya, dia melihat Putra ini sedang tidur dengan posisi memunggungi dia. Badannya pun tertutup selimut yang terlihat hanya bagian kepala saja. Heran ketika biasanya Putra ini tidak pernah tidur cepat. Biasanya tidur lewat jam 12 malam. Bayu ini pun bertanya, "Tumben teh cepat orang? Capek lalok, biasa pagi taruhi laloknya. Tumben bener kamu tidur cepat, biasanya pagi terus," katanya sambil bercanda. Namun ternyata Putra ini menjawabnya, "Sakit kepala Den, kepala gua sakit," dengan posisi tetap memunggung. Karena dia bilang sakit dan kebetulan Bayu ini ingin pergi ke warung, dia pun kembali bertanya kepada temannya tersebut kalau mungkin dia butuh sesuatu. "Putra dan Yoko kadai ado nitimda atau den balian obat sakit kepala. Putra gua pengen ke warung beli sesuatu, lu mau nitip atau gue beliin obat sakit kepala?" Namun kali ini gak ada jawaban sama sekali. Karena gak dijawab itu, Bayu ini berpikir mungkin dia udah tidur, hingga akhirnya dia langsung saja pergi. Hanya jarak beberapa langkah dari pintu kamar kosnya, handphonenya pun berbunyi. Dilihat yang nelpon itu seorang teman yang juga kosannya di tempat yang sama, namun beda kamar, namun kenal dekat dan saling nongkrong bareng. Dia pun menjawab panggilan tersebut. Terdengar riuh sekali saat pertama kali dijawab. Lalu terdengar suara Bayu. "Bayu, lu di mana?" Intonasinya suara terdengar panik. Bayu pun menjawab, "Gua di kos." "Kenapa? Lu di mana?" "Gua di rumah sakit nih. Putra ketabrak, dia meninggal. Lu kesinilah cepat." Karena Bayu pikir temannya itu bercanda dan lagi ngerjain dia, karena dia pikir Putra ada di kos lagi tidur. "Alah, lu bercanda keterlaluan banget. Putra ada di kos lagi tidur, jangan gitu bercandanya, ntar kualat lu," sambil tertawa. Kemudian temannya meyakinkan dia, "Aduh, gua nggak bercanda itu. Angga sama Anto jemput lu. Lu kesini cepat, lu lihat aja sendiri." Lalu telepon ditutup. Bayu masih anggap temannya itu bercanda dan menjadi ragu saat dua teman lain datang menghampiri dia ke warung. Untuk memastikan dia bukan sedang dikerjain, dia kembali ke kosan dan benar, Putra yang tadi sedang tidur sudah raib. Semakin bingung, dia akhirnya memutuskan ikut bersama temannya tersebut berboncengan 3 menuju rumah sakit. Dan benar saja, Putra sudah terpejur kaku dengan kepala yang terluka parah. Dari informasi, dia meninggal di tempat. Jadi siapa yang dijumpainya di kamar kos
Petanya itulah yang selalu muncul hingga benar-benar membuatnya tidak berani masuk sendiri ke kamarnya itu. Yang pasti dia tidak bermimpi dan memastikan juga jika sosok itu juga berbicara padanya. Atas kejadian aneh itu, Bayu pun memutuskan mencari tempat kos yang baru. Men around our building and they're shooting at us in Mount Carmel. Tell them they're children and women. There's 75 men around. Hantu gadis itu tuntut ibunya ke tempat mayatnya disembunyikan. Setahun sudah saat keluarga Julie dan John Coleman kehilangan putri sematawayang mereka yang baru berumur 11 tahun bernama Sarah. Segala upaya telah mereka lakukan untuk menemukan buah hati mereka, tetapi hasilnya tetap nihil. Pihak kepolisian pun tidak menemukan petunjuk di mana Sarah berada, walau dengan bantuan anjing pelacak, jejak Sarah benar-benar raib. Pada Minggu pagi hari, sekitar pukul 10 pagi, Sarah seperti biasa mengambil sepeda favoritnya dengan semangat dan satu kecupan di pipi ibunya. Dia meminta izin bermain di luar. Tanpa curiga, ibunya mengizinkan anak perempuannya tersebut. Namun, itulah awal petaka yang mereka alami. Anak sayangan mereka tersebut tak kunjung kembali dari bermainnya. Bahkan, sampai jam makan malam tiba, Sarah tak jua terlihat. Itulah terakhir kali Julie berjumpa dengan buah hatinya. Hari demi hari, dia tidak berhenti mencari buah hatinya. Bahkan, pencarian tersebut melibatkan polisi, namun hasilnya nihil.
Hanya ketebalan hati yang membuat Julie tetap bertahan, ditambah sang suami yang selalu menenangkannya saat rasa sedih itu datang. Walau mungkin rasa sedih John mungkin lebih besar lagi. Selebaran pun sempat disebarkan demi menemukan buah hatinya. Memang banyak yang memberi laporan, tetapi tidak satu pun bisa dijadikan petunjuk. 1 bulan sudah berlalu. Julie kehilangan harapannya untuk bisa menemukan putrinya. Dia menjadi kurus, menjadi pucat, dengan mata yang mulai terlihat cekung karena dia tidak bisa tidur di malam hari. Sampai dia benar-benar bisa menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya sebagaimana biasanya. Setahun sudah semenjak kejadian itu. Seperti biasa, Julie yang berprofesi sebagai pegawai bank tersebut juga sudah mulai masuk kerja sejak 2 bulan terakhir. Namun, setiap ada kesempatan dia tetap mencari informasi tentang anaknya tersebut. Sampai suatu ketika jam 4 sore, Julie baru saja pulang bekerja dan John telah menunggunya di parkiran motor. Parkiran kantor. Biasanya dia berangkat sendiri, namun karena emosinya yang belum stabil, John berinisiatif untuk selalu mengantar dan menjemputnya. Beberapa blok dari rumahnya, tiba-tiba Julie meminta John menghentikan mobilnya. Julie pun segera keluar mobil dan berlari sambil meneriakin nama anaknya menuju sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan. John juga ikut turun mengejar Julie dan menahannya dari belakang. Julie terus meronta dan berkata, "Aku melihat Sarah di sana, aku melihatnya." Julie tak berhenti menangis. Dia benar-benar yakin dia melihat Sarah di teras rumah tersebut. John hanya bisa menenangkannya dan berkata bahwa dia hanya berhalusinasi saja. John pun menuntun Julie kembali ke mobilnya dan melanjutkan jalan menuju rumah. Sampai di rumah, Julie masih tetap yakin dengan yang dia lihat. Hingga akhirnya keesokan harinya, tanpa sepengetahuan suaminya, dia kembali ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 3 km dari rumahnya tersebut. Rumah yang dari luar masih terlihat bagus tersebut diketahui baru 5 tahun yang lalu ditinggalkan oleh pemiliknya. Julie terus berputar mengelilingi rumah, berkali-kali mengintip ke jendela yang buram, namun tidak bisa melihat dengan jelas. Dia juga mencoba membuka pintu, namun pintu tersebut terkunci. Lebih 1 jam Julie memeriksa rumah tersebut. Hatinya berkata anaknya ada di dalam. Namun walau begitu, dia masih tetap waras dan tidak memaksa untuk masuk. Hingga yang dia lakukan adalah kembali pulang dan bersama suaminya dia pergi ke kantor polisi meminta bantuan untuk menyelidiki rumah tersebut. Keesokan harinya, Julie dan John Coleman memarkirkan mobilnya di rumah yang dia curigai tersebut sambil menunggu polisi datang. John bertanya pada Julie kenapa dia begitu yakin Sarah ada di dalam rumah tersebut. Julie menjawab, kemarin dia melihat sosok Sarah berdiri di tangga samping rumah sambil melambaikan tangan padanya. Sosok itu sangat nyata sekali. Dia memakai pakaian sama saat dia hilang, kata Julie kepada John. John memang meragukannya, tetapi dalam hatinya dia tetap berharap apa yang dilihat istrinya memang sebuah kebenaran. Kemudian John kembali bertanya, bagaimana wajah Sarah? Dia sedih sambil memegang tangan Julie. Dengan sedikit tersenyum, tidak, dia terlihat tersenyum, jawabnya. Entahlah apa dia mencoba menyenangkan hati suaminya atau memang begitu yang dia lihat. Setengah jam kemudian polisi yang ditunggu pun datang. Polisi itu pun menghampiri mereka dan meminta mereka ikut dengannya. Tanpa menunggu perintah, polisi itu pun mendobrak pintu depan rumah tersebut. Mereka pun mengikuti polisi dari belakang yang mulai memeriksa setiap ruangan rumah tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan sepeda Sarah yang tergeletak di lantai dapur, ditutupi dengan meja bekas dan kasur. Ini milik Sarah, ini sepedanya, kata Julie kepada polisi. Saat itu juga salah seorang polisi memberi isyarat kepada temannya seakan dia menemukan sesuatu. Ya, ada kerangka di bagian gudang bawah tanah rumah tersebut, dan Julie diminta untuk memastikan apa itu anaknya atau bukan. Saat melihat kerangka tersebut, Julie mulai menangis dan terus memeluk John. Dia tidak bisa berkata-kata. Saat polisi bertanya apa itu anaknya, Julie hanya menganggukkan kepalanya saja.
Kedua orang tua tersebut tidak kuasa menahan sedih apalagi menemukan jasad putrinya dengan kondisi memprihatinkan. Tidak lama kemudian polisi yang lain datang untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dan mengevakuasi kerangka Sarah. Dari hasil otopsi diketahui Sarah mengalami penganiayaan dan tewas dengan luka benturan di kepalanya. Namun, siapa pelaku pembunuhan tersebut masih tetap misteri karena kejadian sudah terlalu lama dan tidak menemukan bukti yang mengarah pada pelaku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.